Di sebuah negeri yang megah, di mana istana-istana berdiri dengan tiang-tiang menjulang tinggi dan kain-kain sutra bergelantungan bak awan yang turun ke bumi, hiduplah seorang perempuan yang kecantikannya menjadi buah bibir seluruh penjuru negeri. Namanya adalah Zulaikha. Ia bukan sekadar wanita biasa. Ia adalah simbol keindahan, kemewahan, dan kemuliaan status yang membuat banyak orang tunduk dalam kekaguman. Wajahnya seakan memantulkan cahaya pagi yang lembut. Matanya dalam dan penuh pesona, seolah menyimpan rahasia yang tak terungkap. Setiap langkahnya diiringi gemerincing perhiasan emas yang melingkari pergelangan tangan dan kakinya, seakan dunia sendiri memberi penghormatan atas kehadirannya. Para wanita iri kepadanya, sementara para pria hanya mampu memandang dari kejauhan, terpesona tanpa daya. Namun di balik segala keindahan itu, tersembunyi sesuatu yang tak kasat mata, sebuah kekosongan yang perlahan mengerogoti jiwanya. Zulaikha tumbuh dalam kemewahan. Sejak kecil, ia tidak pernah mengenal kekurangan. Apapun yang ia inginkan selalu tersedia sebelum ia sempat mengucapkannya. Ia dididik dengan ilmu, diajarkan tata krama, dan dibesarkan dengan kehormatan tinggi sebagai bagian dari keluarga bangsawan. Segala hal dalam hidupnya tampak sempurna di mata manusia. Tetapi kesempurnaan itu ternyata hanyalah ilusi. Di dalam kesunyian kamarnya yang luas, saat lampu-lampu mulai redup dan suara istana perlahan menghilang, Zulaikha sering duduk seorang diri. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar yang dihiasi ukiran indah. Ia melihat wajah yang dipuja banyak orang, tetapi hatinya bertanya, untuk apa semua ini? Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh emas, oleh pujian, atau oleh kekuasaan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia mengisi hari-harinya dengan pesta, dengan pertemuan para bangsawan, dengan tawa yang menggema di aula-aula megah. Namun setiap tawa terasa hampa, setiap pujian terasa kosong, seolah semua itu hanyalah bayangan tanpa makna. Orang-orang melihat Zulaikha sebagai wanita paling beruntung. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyumnya tersembunyi kegelisahan yang tak pernah ia ungkapkan. Ia seperti berjalan di atas permukaan air, tampak tenang di luar, namun di dalam arus keraguan terus menariknya ke kedalaman. Suatu malam, ketika langit dipenuhi bintang dan angin berhembus lembut menyentuh jendela kamarnya, Zulaikha terbangun dari tidurnya. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari tempat yang jauh. Ia bangkit, berjalan perlahan menuju jendela, dan menatap langit yang luas. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Semua kemewahan yang selama ini ia banggakan tiba-tiba terasa tak berarti di hadapan luasnya alam semesta. Ia mulai bertanya dalam hati tentang tujuan hidup, tentang makna keberadaannya, tentang sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar dunia yang ia kenal. Namun pertanyaan itu tidak menemukan jawaban. Yang ada hanyalah keheningan. Dan dari keheningan itulah, tanpa ia sadari, takdir mulai menenun jalannya. Keindahan yang ia miliki bukanlah sekadar anugerah, melainkan ujian. Kekayaan dan kedudukannya bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah kisah panjang yang akan mengguncangkan jiwanya. Kisah yang akan membawanya dari puncak kesombongan menuju lembah kehinaan, lalu mengangkatnya kembali menuju cahaya yang hakiki. Zulaikha belum mengetahui bahwa hidupnya akan segera berubah, bahwa suatu hari nanti ia akan berhadapan dengan pilihan yang akan menghancurkan atau menyelamatkan dirinya, bahwa keindahan yang ia miliki akan menjadi pintu bagi ujian terbesar dalam hidupnya. Dan di balik semua itu, ada sebuah rahasia besar yang belum terungkap. Rahasia yang akan membawa Zulaikha dari dunia nafsu menuju cahaya iman. Malam itu berlalu dengan sunyi, namun takdir telah mulai bergerak. Dan Zulaikha baru saja melangkah ke awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya.
Malam itu turun dengan keheningan yang berbeda dari biasanya. Langit terbentang luas, dihiasi bintang-bintang yang berkilauan seperti butiran cahaya yang ditaburkan di atas hamparan gelap. Angin berhembus lembut, membawa kesejukan yang menyelinap hingga ke dalam kamar megah milik Zulaikha. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak, sesuatu yang perlahan mengetuk pintu jiwanya. Zulaikha terlelap dalam tidurnya, namun malam itu bukanlah tidur yang biasa. Di dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan istana, bukan taman kerajaan, bukan pula ruang-ruang penuh kemewahan yang selama ini mengelilinginya. Tempat itu terasa luas, sunyi, dan dipenuhi cahaya yang lembut. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan hati. Ia berjalan perlahan, langkahnya ringan seolah tak menyentuh tanah. Hatinya berdebar, namun bukan karena takut, melainkan karena rasa yang asing yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu di kejauhan, ia melihat sosok itu. Seorang lelaki berdiri tegak, diselimuti cahaya yang seakan berasal dari dirinya sendiri. Wajahnya begitu tenang, memancarkan keteduhan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Matanya jernih, penuh kedalaman, seolah menyimpan rahasia langit. Tidak ada kesombongan di sana, tidak ada nafsu dunia, hanya ketenangan dan kekuatan yang lembut. Zulaikha terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak berdaya di hadapan seseorang. Bukan karena kekuasaan, bukan karena harta, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Hatinya seakan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia ingin mendekat. Langkahnya perlahan menuju sosok itu, namun setiap langkah terasa seperti perjalanan panjang yang menguji kesabaran. Semakin ia mendekat, semakin kuat perasaan yang bergolak di dalam dadanya. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan antara kagum, rindu, dan sesuatu yang menyerupai cinta, namun bukan cinta yang biasa ia kenal. Saat jarak mereka semakin dekat, lelaki itu menatapnya. Tatapan itu menembus hatinya, bukan tatapan yang membakar seperti hasrat dunia, melainkan tatapan yang menenangkan sekaligus mengguncangkan. Seolah dalam sekejap, seluruh kemewahan yang selama ini ia banggakan runtuh tanpa sisa. Ia merasa kecil, lemah, dan kosong. Zulaikha membuka mulutnya, ingin bertanya, ingin mengetahui siapa sosok itu. Namun sebelum sepatah kata pun keluar, cahaya di sekeliling lelaki itu semakin terang. Dan dalam sekejap, semuanya menghilang. Zulaikha terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun, jantungnya berdegup kencang. Ia duduk di atas ranjangnya, matanya masih mencari-cari bayangan yang baru saja ia lihat. Keringat dingin membasahi dahinya, meski udara malam terasa sejuk. Mimpi? Bisiknya pelan. Namun mimpi itu terasa terlalu nyata untuk sekedar disebut bunga tidur. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat setiap detilnya. Wajah lelaki itu, cahaya yang menyelimutinya, perasaan yang mengalir di dalam hatinya, semuanya masih terasa begitu jelas, seolah belum benar-benar pergi. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Zulaikha. Hari-harinya tak lagi sama. Di tengah pesta dan tawa para bangsawan, pikirannya melayang kembali pada sosok dalam mimpinya. Saat ia menatap cermin, ia tidak lagi hanya melihat kecantikannya, tetapi juga merasakan kehampaan yang semakin dalam. Seolah mimpi itu membuka sesuatu yang selama ini tertutup rapat di dalam hatinya. Ia mulai bertanya, siapakah lelaki itu? Mengapa kehadirannya begitu mengguncangkan jiwa? Dan mengapa dari sekian banyak hal yang ia miliki di dunia ini, justru sosok dalam mimpi itu yang membuatnya merasa hidup? Malam demi malam, Zulaikha berharap mimpi itu kembali. Ia merindukan perasaan yang ia rasakan saat itu. Perasaan yang begitu murni, begitu berbeda dari segala yang pernah ia kenal. Namun mimpi itu tidak datang lagi.
Yang tersisa hanyalah bayangan dan rasa penasaran yang semakin membesar. Tanpa ia sadari, mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Ia adalah sebuah isyarat, sebuah panggilan yang akan membawanya pada perjalanan panjang, perjalanan yang penuh ujian, luka, dan penyesalan. Perjalanan yang akan menguji batas antara nafsu dan iman. Zulaikha belum memahami makna dari semua itu. Namun satu hal yang pasti, sejak malam itu, hatinya tidak lagi sama. Hari itu datang dengan kemegahan yang tak tertandingi. Istana dipenuhi cahaya, kain-kain sutra terbaik digantung di setiap sudut ruangan, dan harum wewangian memenuhi udara, seolah seluruh negeri ikut merayakan sebuah peristiwa besar. Para bangsawan berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, membawa ucapan selamat dan kekaguman yang tak putus-putus. Zulaikha berdiri di tengah semua itu. Ia tampak sempurna, lebih indah dari biasanya. Gaun yang dikenakannya berkilauan diterpa cahaya. Perhiasan yang melingkari tubuhnya memantulkan kemewahan yang tak terlukiskan. Senyumnya terhias di wajahnya, anggun dan menawan seperti yang diharapkan semua orang darinya. Hari itu, Zulaikha menikah. Pria yang menjadi suaminya bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang penguasa terpandang, memiliki kedudukan tinggi, kekayaan melimpah, dan pengaruh yang luas. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga penguatan status dan kehormatan dua keluarga besar. Semua orang menganggapnya sebagai pasangan yang sempurna, namun tidak bagi Zulaikha. Di balik senyum yang ia tampilkan, hatinya sunyi. Sejak awal, pernikahan ini bukanlah tentang cinta. Ia adalah keputusan yang lahir dari pertimbangan dunia, tentang kedudukan, tentang kehormatan, tentang masa depan yang tampak gemilang di mata manusia. Zulaikha menerima lamaran itu bukan karena hatinya tergerak, melainkan karena itulah jalan yang dianggap benar oleh lingkungannya. Dan ia memilih untuk patuh. Hari-hari awal pernikahan berlalu dengan kemewahan yang luar biasa. Zulaikha tinggal di istana yang lebih besar, dilayani oleh lebih banyak pelayan, dan dikelilingi oleh segala yang ia inginkan. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam hidupnya. Namun, justru di tengah kelimpahan itu, kekosongan dalam hatinya semakin terasa nyata. Suaminya memperlakukannya baik. Ia dihormati, dijaga, dan diberikan segala kemewahan yang bisa dibayangkan. Namun ada sesuatu yang tak pernah hadir di antara mereka, sebuah ikatan yang seharusnya menghidupkan pernikahan. Tidak ada getaran, tidak ada kehangatan, tidak ada cinta. Zulaikha menjalani hari-harinya seperti seseorang yang memainkan peran dalam sebuah sandiwara. Ia tersenyum saat harus tersenyum, berbicara saat harus berbicara, dan menunjukkan kebahagiaan yang sebenarnya tidak ia rasakan. Semua tampak sempurna di luar, namun di dalam ia semakin tenggelam dalam kehampaan. Di malam hari, saat kesunyian kembali menyelimuti istana, Zulaikha sering terjaga. Ia duduk di tepi ranjangnya, memandang ruang luas yang terasa dingin meski dihiasi kemewahan. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah mencoba mengisi kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Dan dalam diam itu, bayangan dari mimpinya kembali muncul. Wajah lelaki bercahaya itu, tatapan yang menenangkan namun mengguncangkan, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Zulaikha menutup matanya rapat-rapat, mencoba mengusir bayangan itu. Ia tahu, ia kini adalah seorang istri. Ia tahu, pikirannya seharusnya tidak melayang pada sosok yang bahkan tidak ia kenal di dunia nyata. Namun hatinya tidak bisa dibohongi. Semakin ia mencoba melupakan, semakin bayangan itu terasa dekat. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang menolak menerima kehidupan yang ia jalani sekarang. Hari demi hari berlalu, dan Zulaikha mulai menyadari satu hal yang tak bisa ia abaikan lagi. Bahwa semua yang ia miliki saat ini tidak mampu membuatnya bahagia. Kekayaan tidak mengisi hatinya, kedudukan tidak menenangkan jiwanya. Pernikahan ini tidak memberinya cinta. Ia mulai bertanya dalam diam, apakah ini takdir yang harus ia jalani?
Apakah hidup memang hanya tentang memenuhi harapan orang lain tanpa pernah benar-benar mendengarkan suara hati sendiri? Namun pertanyaan itu tidak menemukan jawaban. Yang ada hanyalah keheningan yang semakin menekan. Dan tanpa ia sadari, kehampaan itu perlahan membuka ruang bagi sesuatu yang lain untuk tumbuh. Sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Zulaikha belum mengetahui bahwa perjalanan yang ia pilih, atau mungkin yang telah dipilihkan untuknya, akan membawanya pada ujian yang jauh lebih besar daripada sekedar kesepian dalam pernikahan. Bahwa suatu hari nanti, hatinya akan dipenuhi oleh perasaan yang tak terkendali. Bahwa perasaan itu akan menyeretnya ke dalam pusaran antara nafsu dan kebenaran. Hari itu tampak seperti hari-hari lainnya di istana. Tenang, tertata, dan dipenuhi rutinitas yang tak pernah berubah. Para pelayan berjalan dengan langkah teratur, para penjaga berdiri tegak di setiap sudut, dan kehidupan mengalir dalam irama kemewahan yang sudah begitu akrab bagi Zulaikha. Namun, tanpa disadari siapapun, hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Di halaman istana, seorang pemuda baru saja dibawa masuk. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang terpandang. Ia datang sebagai seorang hamba, seseorang yang secara duniawi tidak memiliki apa-apa. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pemuda itu adalah Yusuf. Wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah ia tidak terikat oleh keadaan di sekelilingnya. Meski pakaiannya sederhana, bahkan jauh dari kemewahan istana, namun auranya tidak menunjukkan kehinaan. Justru sebaliknya, ia tampak mulia dalam kesederhanaannya. Tatapannya lembut, namun dalam. Gerak-geriknya terjaga, penuh kesopanan. Setiap langkahnya menunjukkan ketundukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Para pelayan yang melihatnya sempat terdiam, seolah ada sesuatu yang membuat mereka tak bisa berpaling. Bahkan udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih tenang, lebih bersih, seolah kehadirannya membawa kesejukan yang tak biasa. Kabar tentang pemuda itu dengan cepat sampai ke telinga Zulaikha. Awalnya ia tidak terlalu memedulikannya. Baginya seorang hamba hanyalah bagian kecil dari kehidupan istana yang besar. Namun entah mengapa, ada dorongan halus dalam hatinya yang membuatnya ingin melihat sendiri siapa pemuda itu. Dan ketika akhirnya ia melihatnya, waktu seakan berhenti. Zulaikha berdiri di balik tirai tipis, mengamati Yusuf dari kejauhan. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah jendela jatuh tepat pada wajahnya, membuatnya tampak seolah diselimuti cahaya yang lembut. Hatinya bergetar, bukan karena kekaguman biasa, bukan pula karena ketertarikan yang dangkal, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mengingatkannya pada mimpi yang pernah ia lihat. Wajah itu, tatapan itu, ketenangan itu, semuanya terasa begitu familiar. Seolah lelaki yang berdiri di hadapannya saat ini adalah jawaban dari pertanyaan yang selama ini mengganggu jiwanya. Zulaikha tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Ia yang selama ini begitu tenang dan terkontrol, kini merasakan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Jantungnya berdegup lebih cepat, nafasnya terasa lebih berat, dan pikirannya mulai dipenuhi oleh satu sosok yang baru saja ia lihat. Yusuf. Sejak hari itu, hidup Zulaikha perlahan berubah. Ia mulai mencari alasan untuk melihatnya. Dari balik tirai, dari kejauhan, atau sekedar melewati tempat di mana Yusuf berada. Ia memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap kata yang ia ucapkan, setiap sikap yang ia tunjukkan. Dan semakin ia melihat, semakin ia terpesona. Yusuf tidak seperti pria-pria lain yang pernah ia kenal. Ia tidak tergoda oleh kemewahan, tidak terpikat oleh keindahan dunia. Ia bekerja dengan penuh keikhlasan, berbicara dengan kejujuran, dan selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak pantas. Ada cahaya dalam dirinya, cahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati. Zulaikha merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah getaran yang halus namun kuat.
sebuah ketertarikan yang perlahan menjadi perasaan yang lebih dalam. Namun di saat yang sama, ia juga merasakan kegelisahan. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada. Ia adalah seorang istri. Ia adalah wanita terhormat. Dan Yusuf hanyalah seorang hamba. Namun hati tidak selalu tunduk pada logika. Semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat tarikan itu. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan Yusuf dalam pikirannya. Seolah takdir sedang memainkan perannya. Seolah mimpi yang dulu ia lihat, kini menjelma menjadi kenyataan yang hidup di hadapannya. Zulaiha belum menyadari betapa besar ujian yang sedang menantinya. Bahwa perasaan yang kini tumbuh di dalam hatinya bukanlah sekedar ketertarikan biasa, melainkan awal dari sebuah badai yang akan mengguncang hidupnya. Badai yang akan menguji batas antara keinginan dan iman. Dan dari titik inilah, kisah Zulaiha mulai memasuki babak yang lebih dalam. Babak di mana hati, akal dan nafsu akan saling berhadapan. Sementara itu, Yusuf tetap berjalan dalam ketenangan, tanpa mengetahui bahwa kehadirannya telah menyalakan api dalam hati seorang wanita. Api yang perlahan mulai membesar. Hari-hari berlalu, namun bagi Zulaiha, waktu tidak lagi berjalan seperti biasanya. Setiap detik terasa lebih panjang, setiap malam terasa lebih sunyi, dan setiap pagi membawa satu hal yang sama, bayangan Yusuf yang tak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Apa yang awalnya hanya sekilas ketertarikan, kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Zulaiha tidak lagi sekadar ingin melihat Yusuf dari kejauhan. Ia mulai mencari-cari kehadirannya, memperhatikan setiap gerakannya, bahkan mengingat setiap kata yang pernah ia dengar darinya. Tanpa ia sadari, hatinya telah terikat, bukan dengan ikatan yang suci, melainkan dengan benih perasaan yang mulai kehilangan arah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah cinta. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik bahwa ini bukanlah cinta yang benar. Ini adalah keinginan, ini adalah hasrat, dan hasrat itu perlahan menguasainya. Di balik dinding-dinding istana yang megah, Zulaiha mulai menjalani kehidupan yang berbeda. Ia masih tampil anggun di hadapan orang lain, masih tersenyum seperti biasanya, masih memainkan perannya sebagai wanita bangsawan yang sempurna. Namun di dalam hatinya, terjadi pergolakan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ia gelisah, ia resah, dan ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Malam-malamnya kini diisi dengan lamunan. Ia terjaga lebih lama, memandang ke arah langit, berharap menemukan jawaban yang tak kunjung datang. Ia mengingat kembali mimpinya, lalu membandingkannya dengan kenyataan yang kini ada di hadapannya. Apakah Yusuf adalah lelaki dalam mimpinya? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa yakin bahwa takdir telah mempertemukan mereka. Namun keyakinan itu justru menjadi awal dari kesesatan yang halus. Zulaiha mulai membangun dunia dalam pikirannya sendiri, dunia di mana perasaannya dibenarkan, di mana keinginannya tidak lagi dianggap salah. Ia mulai mencari alasan untuk mendekati Yusuf, menciptakan kesempatan demi kesempatan agar bisa berbicara dengannya, agar bisa lebih dekat dengannya. Namun Yusuf tetap sama, tenang, terjaga, dan jauh dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskannya. Sikap Yusuf yang menjaga jarak justru semakin memperkuat keinginan Zulaiha. Ia merasa tertantang, merasa bahwa ia harus bisa menaklukkan hati pemuda itu. Apa yang awalnya hanya perasaan, kini berubah menjadi obsesi. Ia tidak lagi hanya menginginkan perhatian Yusuf, ia ingin memilikinya, sepenuhnya, tanpa berbagi, tanpa batas. Dan disitulah, batas antara cinta dan nafsu mulai menghilang. Zulaiha tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Perasaannya telah membutakan akalnya. Ia mulai mengabaikan statusnya sebagai seorang istri, melupakan kehormatan yang selama ini ia jaga, dan menutup telinga dari suara hati yang mencoba mengingatkannya. Ia terjebak, bukan dalam jerat orang lain, tetapi dalam jerat yang ia bangun sendiri. Suatu hari, saat ia kembali melihat Yusuf berjalan di halaman istana, sesuatu dalam dirinya akhirnya runtuh.
Ia tidak lagi ingin bersembunyi di balik tirai, tidak lagi ingin hanya menjadi pengamat dari kejauhan. Ia ingin lebih dekat, lebih dalam, lebih dari sekadar melihat. Dan saat itulah, keputusan itu mulai terbentuk dalam hatinya. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia mulai merencanakan sesuatu, sebuah langkah yang akan membawanya melampaui batas yang seharusnya tidak pernah ia lewati. Zulaikha tidak menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukanlah jalan menuju kebahagiaan, melainkan jalan menuju kehancuran. Ia mengira bahwa dengan mengikuti perasaannya, ia akan menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Namun yang menantinya justru sebaliknya. Kegelisahan yang lebih dalam, luka yang lebih menyakitkan, dan penyesalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sementara itu, Yusuf tetap berjalan dalam keteguhan. Ia menjaga pandangannya, menjaga hatinya, dan tetap berpegang pada kebenaran yang ia yakini. Ia tidak tergoda oleh dunia, tidak pula goyah oleh ujian yang mulai mendekatinya. Namun ia tidak tahu bahwa badai itu kini semakin dekat, bahwa seorang wanita yang hatinya telah dikuasai oleh hasrat sedang bersiap untuk menariknya ke dalam ujian yang besar. Dan dari sinilah, kisah itu akan memasuki titik yang lebih gelap, di mana keinginan akan berhadapan dengan keimanan, di mana nafsu akan mencoba menundukkan kebenaran. Hari itu, istana tampak lebih sunyi dari biasanya. Lorong-lorong panjang yang biasanya dipenuhi lalu lalang pelayan kini terasa lengang, seolah sengaja dikosongkan dari kehidupan. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela tinggi memantul di lantai marmer, menciptakan bayangan yang panjang dan dingin. Namun kesunyian itu bukanlah kebetulan. Itu adalah rencana. Zulaikha berdiri di dalam ruangannya. Nafasnya tertahan, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari itu, ia telah memutuskan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua kegelisahan, semua keraguan, semua suara hati yang selama ini mencoba menahannya, telah ia abaikan. Ia telah memilih untuk mengikuti hasrat yang telah lama ia pendam. Dengan isyarat halus, ia memerintahkan para pelayan untuk meninggalkan bagian istana tersebut. Pintu-pintu ditutup satu persatu, tirai-tirai ditarik rapat, dan dunia luar seolah terputus dari ruangan itu. Kini, hanya ada dia dan rencananya. Yusuf dipanggil. Pemuda itu datang tanpa prasangka. Seperti biasa, langkahnya tenang, wajahnya teduh, dan hatinya tetap terjaga. Ia tidak mengetahui apa yang sedang menantinya di balik pintu yang kini tertutup rapat. Ketika Yusuf memasuki ruangan itu, suasana terasa berbeda. Ada keheningan yang berat, ada sesuatu yang tak terlihat, namun terasa. Zulaikha berdiri di hadapannya. Penampilannya hari itu berbeda. Ia tidak hanya mengenakan pakaian terbaiknya, tetapi juga memancarkan sesuatu yang lebih, sebuah pesona yang sengaja ia hadirkan, sebuah daya tarik yang ia harapkan mampu meluluhkan siapapun yang melihatnya. Namun Yusuf bukanlah siapapun. Yusuf, suara Zulaikha lembut namun mengandung getaran yang tak biasa. Yusuf menundukkan pandangannya, menjaga adabnya seperti yang selalu ia lakukan. "Ada yang bisa hamba bantu, wahai tuanku?" Kata-kata itu sederhana, namun justru itulah yang membuat hati Zulaikha semakin bergolak. Ia melangkah lebih dekat. Setiap langkahnya membawa niat yang semakin jelas. Ia tidak lagi menyembunyikan perasaannya, tidak lagi bersembunyi di balik tirai atau jarak. Hari ini, ia ingin segalanya terungkap. "Yusuf, aku telah lama memperhatikanmu," ucapnya perlahan. Yusuf terdiam. Ia merasakan perubahan dalam suasana. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Namun ia tetap teguh, tetap menjaga dirinya dari prasangka yang belum pasti. Zulaikha semakin mendekat. "Tidak ada yang sepertimu di istana ini, bahkan di seluruh negeri ini." Lanjutnya, suaranya kini lebih dalam, lebih penuh makna. Dan saat itulah Yusuf memahami. Ini bukan sekedar percakapan biasa, ini adalah ujian. Zulaikha berdiri di sangat dekat kini. Jarak yang sebelumnya terjaga, kini hilang. Tatapannya tidak lagi samar, ia jelas,
penuh keinginan, penuh harapan yang tidak semestinya. "Datanglah kepadaku," bisiknya. Sebuah kalimat yang menggantung di udara, berat dan penuh konsekuensi. Sejenak, waktu seolah berhenti. Namun di dalam keheningan itu, hati Yusuf berbicara. Ia tidak melihat kemewahan di sekelilingnya. Ia tidak melihat kecantikan yang berdiri di hadapannya. Ia melihat sesuatu yang lebih besar, sebuah ujian dari Tuhannya. Dan tanpa ragu, ia melangkah mundur. "Aku berlindung kepada Allah," ucapnya dengan suara yang tegas namun tetap tenang. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar hati Zulaikha. Ia tidak menyangka, tidak ada pria yang pernah menolaknya sebelumnya, tidak ada yang berani berpaling darinya. Namun Yusuf justru menjauh. "Sesungguhnya, Tuanku telah berbuat baik kepadaku, dan aku tidak akan mengkhianatinya. Orang-orang zolim tidak akan beruntung." Setiap kata yang keluar dari lisannya bukan hanya penolakan, tetapi juga pengingat tentang batas, tentang kehormatan, tentang kebenaran yang tidak boleh dilanggar. Namun bagi Zulaikha, kata-kata itu justru menjadi luka. Ia tidak siap untuk ditolak, terlebih oleh seseorang yang ia anggap di bawahnya. Hasrat yang selama ini ia pendam, kini berubah menjadi dorongan yang lebih kuat. Ia tidak ingin kehilangan, ia tidak ingin ditinggalkan dalam keadaan seperti ini. Dengan langkah cepat, ia mencoba mendekat lagi. Namun Yusuf telah memutuskan. Ia berbalik dan berlari menuju pintu. Pintu yang terkunci. Pintu yang menjadi saksi dari ujian ini. Zulaikha mengejarnya, bukan lagi dengan kelembutan, tetapi dengan keputusasaan. Ia menarik pakaian Yusuf dari belakang, mencoba menghentikannya. Dan dalam sekejap, kain itu terkoyak. Suara robekan itu menggema di dalam ruangan yang sunyi, menjadi tanda bahwa batas telah dilanggar, bukan oleh Yusuf, tetapi oleh keadaan yang memaksanya. Namun di balik semua itu, satu hal tetap berdiri teguh. Iman Yusuf tidak tergoyahkan. Di tengah godaan, di balik pintu yang tertutup, di saat tidak ada manusia lain yang melihat, ia memilih Allah. Dan disitulah kebenaran mulai menampakkan dirinya. Sementara Zulaikha berdiri di belakangnya, nafasnya tersengal-sengal, hatinya berguncang, dan jiwanya mulai retak oleh pilihan yang telah ia buat. Ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, namun ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah ujian yang akan mengungkap segalanya. Dan kisah ini baru saja mencapai titik yang tak bisa kembali seperti semula. Suara kain yang terkoyak itu belum sepenuhnya hilang dari udara ketika takdir kembali bergerak dengan cara yang tak terduga. Yusuf berdiri di depan pintu yang akhirnya terbuka. Napasnya masih tersengal. Sementara di belakangnya, Zulaikha membeku dalam posisi yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Dan di ambang pintu itu, seseorang berdiri. Suaminya. Waktu seakan berhenti. Tatapan sang penguasa itu tajam, penuh tanya, namun juga mengandung kecurigaan yang perlahan berubah menjadi kemarahan. Di hadapannya, ia melihat dua sosok, seorang istrinya yang terhormat dan seorang hamba yang pakaiannya terkoyak di bagian belakang. Sebuah pemandangan yang tak membutuhkan banyak penjelasan. Namun kebenaran tidak selalu terlihat seperti apa yang tampak. Zulaikha adalah yang pertama bereaksi. Dalam sekejap, nalurinya bergerak. Bukan untuk mengakui, bukan untuk menyesal, tetapi untuk menyelamatkan dirinya. Rasa takut akan kehormatan yang runtuh lebih besar daripada keberanian untuk berkata jujur. Ia menunjuk Yusuf. "Apa balasan bagi orang yang beriat buruk terhadap istrimu?" Ucapnya dengan suara yang bergetar, namun dipaksakan tegas. Selain dipenjarakan atau disiksa dengan azab yang pedih. Kata-kata itu meluncur cepat, tajam, dan penuh tuduhan. Seolah dalam satu kalimat, ia berusaha membalikkan kenyataan. Yusuf terdiam sejenak. Ia tidak terkejut dengan tuduhan itu. Ia telah melihat bagaimana manusia bisa berubah ketika dihadapkan pada rasa takut dan keinginan untuk mempertahankan diri. Namun hatinya tetap tenang. Ia tidak membalas dengan emosi. Ia tidak membela diri dengan kemarahan.
ia hanya berkata dengan jujur, "Dialah yang menggodaku." Kalimat itu sederhana, namun berat. Di antara dua pernyataan yang saling bertolak belakang, kebenaran seolah terombang-ambing antara persepsi dan kenyataan. Sang suami memandang keduanya dengan mata yang mencoba mencari celah kebenaran. Ia tahu, ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut kehormatan. Ini menyangkut kepercayaan. Dan ini menyangkut nama baiknya. Dalam ketegangan itu, seorang saksi dari keluarga Zulaiha yang kebetulan berada di tempat itu memberikan usulan yang bijak. Sebuah cara untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Jika bajunya terkoyak di bagian depan, maka wanita itu benar. Dan jika bajunya terkoyak di bagian belakang, maka dia yang benar, dan wanita itu berdusta. Semua mata tertuju pada Yusuf, dan pada pakaiannya. Kain itu terkoyak di bagian belakang. Keheningan yang dalam menyelimuti ruangan. Seolah dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang pada kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Wajah Zulaiha memucat. Ia tidak bisa lagi mengelak. Tidak ada kata yang bisa ia gunakan untuk menutupi apa yang telah terjadi. Semua yang ia bangun, kehormatan, citra, kesempurnaan, retak dalam sekejap. Rahasia itu terbuka. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah terbukanya rahasia itu, melainkan kenyataan bahwa ia harus menghadapi dirinya sendiri. Sang suami menghela napas panjang. Amarahnya tidak meledak, namun kekecewaan terpancar jelas di wajahnya. Ia memandang Zulaiha, lalu Yusuf, lalu kembali pada dirinya sendiri, seolah mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. "Sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian," ucapnya pelan, namun penuh makna. "Sungguh besar tipu daya kalian." Zulaiha menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki kata-kata. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya keheningan dan luka yang mulai terasa dalam. Luka itu bukan hanya karena rasa malu, tetapi juga karena benturan antara kenyataan dan apa yang ia inginkan. Ia ingin memiliki Yusuf, namun yang ia dapatkan adalah penolakan. Ia ingin menyembunyikan perasaannya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Semua terbuka. Dan kini, ia berdiri di hadapan kenyataan bahwa dirinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kehormatan yang selama ini ia banggakan telah ternoda. Harga diri yang ia jaga telah jatuh. Dan semua itu terjadi karena satu hal. Ia mengikuti hasratnya tanpa batas. Sementara itu Yusuf tetap berdiri dalam ketenangan. Ia tidak bersorak atas kebenaran yang terungkap. Ia tidak merasa menang. Baginya ini bukan tentang kemenangan, melainkan tentang menjaga dirinya dari keburukan. Namun ia tahu, ujian ini belum selesai. Apa yang terjadi hari itu bukanlah akhir, melainkan awal dari gelombang yang lebih besar. Sementara itu Zulaiha, yang kini terdiam dalam kehancuran batinnya, mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Penyesalan. Namun penyesalan itu belum cukup kuat untuk mengubahnya. Belum cukup kuat untuk menghentikannya. Karena di dalam hatinya, api itu masih menyala. Peristiwa itu tidak berhenti di balik dinding istana. Seperti angin yang membawa debu ke segala penjuru, kabar tentang Zulaiha dan Yusuf perlahan menyebar keluar, menembus ruang-ruang megah, melintasi lorong-lorong kota, hingga akhirnya menjadi bahan bisikan yang tak pernah berhenti. Apa yang sebelumnya tersembunyi kini berubah menjadi cerita yang dibicarakan dengan nada rendah, namun penuh makna. Dan seperti biasa, yang paling cepat menangkap cerita itu adalah para wanita. Di ruang-ruang pertemuan mereka, di balik tirai-tirai sutra dan gelas-gelas minuman yang berkilauan, nama Zulaiha mulai disebut dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan kekaguman,
melainkan dengan nada sindiran yang halus, namun menusuk. "Apakah kalian mendengar?" bisik salah satu dari mereka, matanya berbinar dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Istri seorang penguasa tergoda oleh hambanya sendiri. Tawa kecil terdengar, bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang penuh penilaian. "Betapa anehnya," sahut yang lain, "wanita sepertinya yang memiliki segalanya justru jatuh pada seseorang yang bahkan tidak memiliki apa-apa." Kata-kata itu menyebar seperti racun. Setiap kalimat menjadi jarum yang menusuk kehormatan Zulaiha. Setiap tawa menjadi gema yang memperbesar rasa malunya. Para wanita itu tidak hanya membicarakan, mereka menikmati cerita itu. Mereka mengulangnya, memperindahnya, bahkan menambah-nambahinya, seolah kisah itu adalah hiburan yang tak ternilai. Namun di balik semua itu ada satu hal yang mereka sembunyikan. Rasa penasaran. Siapakah Yusuf? Seperti apa pemuda itu hingga mampu mengguncangkan hati seorang wanita sekuat Zulaiha? Pertanyaan itu mulai tumbuh di antara mereka, meski tertutup oleh lapisan ejekan. Sementara itu, di dalam istana, Zulaiha mendengar semuanya. Setiap bisikan, setiap cemoohan, setiap tawa yang menyebut namanya. Awalnya ia mencoba mengabaikan. Ia mengurung dirinya dalam kesunyian, mencoba menutup telinganya dari suara dunia luar. Namun semakin ia berusaha menjauh, semakin jelas suara-suara itu terdengar di dalam pikirannya. Ia terluka. Bukan hanya karena kehormatannya dipermainkan, tetapi karena ia tahu ada kebenaran di balik semua itu. Namun luka itu tidak membuatnya mundur. Justru sebaliknya, luka itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih berbahaya. Zulaiha mulai merasakan dorongan untuk membuktikan sesuatu, bukan kepada dunia, melainkan kepada para wanita yang merendahkannya. Ia ingin mereka tahu bahwa apa yang ia rasakan bukanlah kelemahan, bukan pula kebodohan. Ia ingin mereka merasakan sendiri apa yang ia rasakan. Dan dari situlah sebuah rencana mulai terbentuk. Zulaiha tidak lagi menangis dalam diam. Ia bangkit dengan tekad yang baru. Jika mereka ingin menghakiminya, maka ia akan menunjukkan kepada mereka alasan di balik semua itu. Ia akan memperlihatkan Yusuf bukan sebagai seorang hamba, melainkan sebagai sosok yang mampu menundukkan hati siapapun yang melihatnya. Undangan pun disebar. Para wanita bangsawan diundang ke istana dengan alasan sebuah jamuan istimewa. Mereka datang dengan penuh rasa penasaran, mengenakan pakaian terbaik mereka, membawa sikap yang sama, campuran antara keingintahuan dan rasa ingin menghakimi. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka, namun Zulaiha tahu. Ia mempersiapkan segalanya dengan perfumi. Ruangan dihiasi dengan indah, hidangan disusun dengan rapi, dan suasana dibuat senyaman mungkin. Setiap wanita diberi tempat duduk dan di tangan mereka diletakkan buah serta pisau kecil untuk memotongnya. Semua tampak biasa, namun di balik semua itu ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Zulaiha berdiri di tengah ruangan, matanya mengamati setiap tamu yang hadir. Ia melihat wajah-wajah yang dulu mengoloknya, kini duduk dengan penuh rasa ingin tahu. Dan di dalam hatinya, ia berkata, "Kalian akan mengerti." Isyarat pun diberikan, dan dari balik pintu, Yusuf akan segera dipanggil. Zulaiha tidak lagi merasa malu, ia tidak lagi merasa lemah, ia telah berubah. Namun perubahan itu belum menuju kebenaran. Ia masih berada di dalam lingkaran yang sama, lingkaran keinginan, pembuktian, dan hasrat yang belum padam. Dan tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil ini akan membawa semuanya pada satu momen yang tak akan pernah dilupakan. Sebuah momen yang akan membungkamkan tawa, menghentikan cemoohan, dan membuka mata bahkan bagi mereka yang paling keras menilai. Namun di balik semua itu, satu hal tetap nyata. Zulaiha belum keluar dari ujian. Ia justru semakin dalam terjerat di dalamnya. Hari yang telah direncanakan itu akhirnya tiba. Istana kembali dipenuhi kemewahan, namun kali ini suasananya terasa berbeda.
bukan sekedar pesta atau pertemuan biasa, melainkan sebuah panggung yang telah disiapkan dengan sangat teliti. Sebuah panggung untuk membuktikan sesuatu yang selama ini hanya menjadi bahan bisikan. Para wanita bangsawan datang satu persatu, melangkah anggun dengan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi sindiran kini berubah menjadi rasa penasaran yang sulit disembunyikan. Mereka saling bertukar pandang, seolah bertanya tanpa kata, apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh Zulaiha? Zulaiha menyambut mereka dengan senyum yang tenang. Tidak ada lagi jejak kegelisahan seperti sebelumnya. Ia tampak percaya diri, seolah ia telah memegang sesuatu yang akan mengubah cara pandang semua orang terhadapnya. "Selamat datang," ucapnya lembut, mempersilahkan mereka duduk di tempat yang telah disediakan. Ruangan itu dihiasi dengan begitu indah. Tirai-tirai halus menjuntai, cahaya masuk dengan lembut, dan aroma wangi memenuhi udara. Di hadapan setiap wanita telah disiapkan buah-buahan segar dan sebuah pisau kecil yang tajam. Semua tampak biasa, namun suasana terasa menunggu sesuatu. Para wanita mulai berbicara pelan, masih dengan nada yang sama seperti sebelumnya, setengah meremehkan, setengah penasaran. Mereka belum melihat alasan di balik semua ini, dan bagi mereka ini mungkin hanya sebuah upaya Zulaiha untuk menyelamatkan harga dirinya. Namun Zulaiha tetap diam. Ia membiarkan waktu berjalan. Hingga akhirnya, ia memberikan isyarat. Sebuah isyarat yang sederhana, namun membawa perubahan besar. Pintu di salah satu sisi ruangan perlahan terbuka. Dan Yusuf masuk. Langkahnya tenang, seperti biasa. Ia tidak menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ia hanya memenuhi panggilan, tanpa mengetahui bahwa dirinya kini menjadi pusat dari sebuah pembuktian yang besar. Namun saat ia melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, semua mata tertuju padanya. Dan dalam sekejap, suasana berubah. Para wanita yang sebelumnya duduk santai kini terdiam. Tatapan mereka membeku, nafas mereka tertahan, dan kata-kata yang sempat ingin mereka ucapkan hilang begitu saja. Mereka melihatnya, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang tiba-tiba terguncang. Wajah Yusuf memancarkan keindahan yang bukan sekedar fisik. Ada cahaya yang lembut dalam dirinya, ketenangan yang tak tergoyahkan, dan keindahan yang seolah melampaui batas manusia biasa. Ia berdiri dengan kesederhanaan, namun justru itulah yang membuatnya tampak begitu luar biasa. Dan di saat itulah, tanpa mereka sadari, tangan-tangan mereka mulai bergerak. Pisau-pisau kecil yang mereka pegang mengiris buah, dan tanpa sengaja juga mengiris kulit mereka sendiri. Namun mereka tidak merasakannya. Tidak saat itu, karena perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada satu sosok. "Ini bukan manusia biasa," bisik salah satu dari mereka, suaranya bergetar. "Ini seakan malaikat," sahut yang lain, matanya tak berpaling sedikitpun. Kagum, takjub, terpana, semua perasaan itu bercampur menjadi satu, menghapus segala ejekan yang sebelumnya mereka lontarkan. Dan saat kesadaran mulai kembali, barulah mereka merasakan perih di tangan mereka. Darah mulai mengalir, namun luka itu terasa kecil dibandingkan dengan apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Kini mereka mengerti. Kini mereka melihat dengan mata kepala sendiri apa yang membuat Zulaiha jatuh, apa yang membuatnya kehilangan kendali. Dan dalam keheningan itu, Zulaiha akhirnya berbicara. "Itulah orang yang kalian cela aku karenanya," ucapnya dengan suara yang tenang namun penuh makna. Semua mata kini beralih kepadanya, tidak lagi dengan ejekan, tetapi dengan pemahaman. Zulaiha melanjutkan, "Aku memang telah mencoba menggoda dirinya, namun ia menolak." Kata-kata itu menggema di dalam ruangan,
bukan lagi sebagai aib yang harus disembunyikan, tetapi sebagai pengakuan yang kini didukung oleh kenyataan yang mereka saksikan sendiri. Namun pengakuan itu tidak berhenti di sana. Akan tetapi jika ia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, niscaya ia akan dipenjarakan dan termasuk orang-orang yang hina. Ucapan itu mengandung sesuatu yang lebih dalam, sebuah ancaman, sebuah tekanan, dan di balik semua itu tersimpan hasrat yang belum padam. Para wanita terdiam. Mereka tidak lagi menertawakan Zulaiha, namun mereka juga tidak bisa membenarkan apa yang ia lakukan. Sementara Yusuf berdiri dalam ketenangan, hatinya tetap teguh meski ujian di hadapannya semakin besar. Ia tahu apa yang terjadi hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari ujian yang lebih berat. Dan di tengah ruangan yang penuh dengan luka kecil dan kesadaran yang baru, satu hal menjadi jelas. Kebenaran telah terlihat, namun jalan menuju kebenaran masih panjang. Dan Zulaiha, meski telah membungkam cemoohan, belum juga menemukan jalan keluar dari jerat yang ia ciptakan sendiri. Setelah peristiwa jamuan yang menggetarkan itu, suasana istana tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Tawa yang dulu terdengar ringan kini terasa tertahan. Percakapan yang biasanya penuh kehangatan kini dipenuhi kehati-hatian. Semua orang tahu, sesuatu telah berubah. Dan di tengah perubahan itu, satu keputusan besar mulai mendekat. Zulaiha berdiri di ambang perasaannya sendiri. Ia telah menunjukkan kepada dunia alasan di balik perbuatannya. Ia telah membungkam cemoohan para wanita. Namun anehnya, kemenangan itu tidak membawa ketenangan. Justru sebaliknya, hatinya semakin gelisah. Apa yang ia lihat di mata para wanita bukan hanya pemahaman, tetapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatnya semakin takut kehilangan. Kini bukan hanya dirinya yang terpikat oleh Yusuf, mereka juga telah melihatnya. Mereka juga telah merasakan getaran itu. Dan pikiran itu menimbulkan sesuatu yang baru dalam diri Zulaiha. Kecemburuan. Hasrat yang sebelumnya hanya ingin memiliki, kini berubah menjadi keinginan untuk menguasai sepenuhnya. Ia tidak ingin Yusuf menjadi milik siapapun. Ia tidak ingin ada satupun hati yang berpaling kepadanya selain dirinya. Ia ingin Yusuf hanya untuknya. Namun, Yusuf tetap sama. Semakin besar tekanan yang datang, semakin kuat keteguhannya. Ia tidak berubah, ia tidak goyah. Ia tetap menjaga dirinya, tetap menundukkan pandangannya, dan tetap berpegang pada kebenaran yang ia yakini. Dan itulah yang membuat Zulaiha semakin terdesak. Ia merasa kehilangan kendali. Ia telah mencoba dengan kelembutan, ia telah mencoba dengan pembuktian, namun semua itu tidak cukup. Maka kini, ia memilih jalan yang berbeda. Jalan yang lebih keras, lebih memaksa, lebih berbahaya. Di hadapan para wanita yang telah menyaksikan semuanya, Zulaiha tidak lagi menyembunyikan niatnya. Ia berbicara dengan suara yang tegas, penuh tekanan yang tak terbantahkan. Jika ia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, ucapnya, maka ia akan dipenjara dan termasuk orang-orang yang hina. Ancaman itu nyata, bukan sekedar kata-kata, dan semua yang mendengarnya tahu bahwa Zulaiha memiliki kekuasaan untuk mewujudkannya. Kini, pilihan itu berpindah kepada Yusuf, bukan lagi tentang sekedar menolak godaan, tetapi tentang memilih antara dua hal yang sama-sama berat, menyerah pada keinginan manusia atau tetap teguh dan menghadapi konsekuensinya. Malam itu, Yusuf berdiri dalam kesunyian. Langit di atasnya luas dan tenang, seolah menjadi saksi dari pergulatan yang terjadi di dalam hatinya. Ia tahu apa yang dihadapi bukanlah hal kecil. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil akan menentukan arah hidupnya. Namun di balik semua itu, hatinya tetap berpijak pada satu hal, keimanan. Ia mengangkat wajahnya, menatap langit yang gelap, dan dalam keheningan itu, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika Engkau tidak memalingkan dariku tipu daya mereka, niscaya aku akan condong kepada mereka dan termasuk orang-orang yang bodoh." Doa itu keluar dari hati yang tulus, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia sadar akan kelemahannya sebagai manusia.
Ia tidak meminta kemudahan dunia, ia memilih keselamatan akhirat. Dan dari situlah keputusan itu diambil. Yusuf memilih penjara. Ia memilih kehilangan kebebasan daripada kehilangan kehormatan. Ia memilih kesempitan dunia daripada kehinaan di hadapan Tuhannya. Keputusan itu menggema dalam diam, dan ketika akhirnya kabar itu sampai kepada Zulaiha, hatinya runtuh. Ia tidak menyangka. Ia telah memberikan tekanan yang terbesar. Ia telah menunjukkan kekuasaan yang ia miliki. Namun Yusuf tetap memilih menjauh. Bukan hanya menjauh, ia memilih pergi ke tempat yang paling ia benci, penjara. Bagi Zulaiha, itu bukan sekedar penolakan. Itu adalah kekalahan. Bukan kekalahan di hadapan manusia, tetapi kekalahan di hadapan dirinya sendiri. Ia telah mencoba segala cara, namun ia tidak mampu menundukkan satu hati yang bersandar kepada Tuhan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Bukan karena kehilangan sesuatu yang ia miliki, tetapi karena tidak mampu mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Hari ketika Yusuf dibawa menuju penjara menjadi hari yang sunyi bagi Zulaiha. Tidak ada lagi langkah tenang yang ia amati. Tidak ada lagi sosok yang ia kejar dalam bayangannya. Yang tersisa hanyalah ruang kosong dan hati yang penuh dengan kegelisahan. Ia berdiri di balik jendela, memandang ke arah kejauhan, seolah berharap bisa melihat bayangan terakhir Yusuf. Namun yang ia lihat hanyalah jalan panjang yang membawa pemuda itu pergi, menjauh dari dirinya. Dan dalam keheningan itu, Zulaiha mulai merasakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang berbeda dari hasrat, berbeda dari keinginan, sesuatu yang lebih dalam, kehilangan. Namun ia belum memahami makna dari semua ini, belum memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah dirinya sepenuhnya. Sementara itu, Yusuf melangkah menuju penjara dengan hati yang tenang. Bagi dunia, ia kehilangan segalanya. Namun di hadapan Tuhan, ia telah menjaga yang paling berharga, imannya. Dan dari titik inilah, dua jalan yang berbeda mulai terbentuk. Satu menuju kegelapan penjara, dan satu lagi menuju kehancuran batin yang perlahan akan membuka jalan menuju cahaya. Waktu berlalu, namun bagi Zulaikha, setiap detiknya terasa seperti beban yang tak kunjung terangkat. Istana yang dahulu penuh kehidupan, kini terasa dingin dan asing. Lorong-lorong yang dulu ia lalui dengan anggun, kini menjadi saksi bisu dari langkahnya yang perlahan dan berat. Sejak Yusuf pergi menuju penjara, ada sesuatu yang ikut pergi dari dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang dulu membuatnya merasa hidup. Hari-harinya tidak lagi dipenuhi keindahan yang sama. Ia masih mengenakan pakaian mewah, masih dikelilingi oleh pelayan, masih hidup dalam kemegahan. Namun semua itu kini terasa kosong, tanpa makna, tanpa rasa. Zulaikha mulai kehilangan dirinya. Tatapan orang-orang di sekitarnya pun berubah. Jika dulu ia dipandang dengan kekaguman, kini ada bisikan yang tersembunyi di balik setiap pandangan. Ia masih dihormati di hadapan, namun di belakang namanya menjadi cerita yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia merasakannya, dan itu menyakitkan. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua itu berawal dari dirinya sendiri. Suaminya yang dahulu memberinya tempat terhormat, kini tidak lagi memandangnya dengan cara yang sama. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi perhatian yang tulus. Hubungan mereka menjadi dingin, kaku, dan penuh jarak yang tak terlihat. Zulaiha masih berada di dalam istana, namun ia tidak lagi memiliki tempat di dalam hati siapapun. Dan perlahan, satu persatu hal yang selama ini ia miliki mulai menjauh darinya. Kedudukannya mulai goyah, pengaruhnya mulai memudar, dan tanpa ia sadari, kecantikannya pun perlahan berubah. Waktu yang dulu terasa seperti sahabat, kini menjadi sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Wajah yang dulu dipuja mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mata yang dulu bersinar kini menyimpan kesedihan yang dalam. Senyumnya tidak lagi memancarkan keindahan, melainkan menyembunyikan luka yang tak kunjung sembuh. Zulaikha mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang ia banggakan selama ini
tidaklah abadi. Hari demi hari, ia semakin sering mengurung diri. Ia tidak lagi menikmati keramaian. Ia menjauh dari pertemuan-pertemuan para bangsawan. Ia memilih kesunyian, meski kesunyian itu seringkali justru memperbesar suara hatinya yang penuh penyesalan. Di dalam kamar yang dulu terasa megah, kini ia duduk seorang diri, tanpa suara, tanpa tawa, hanya ditemani oleh bayangan masa lalu yang terus datang tanpa diundang. Ia mengingat semuanya, tatapan Yusuf, penolakannya, kata-kata yang ia ucapkan, dan keputusan yang akhirnya membawanya ke penjara. Setiap ingatan itu seperti luka yang kembali terbuka, dan untuk pertama kalinya, Zulaiha tidak lagi menyalahkan keadaan. Ia mulai melihat dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa apa yang ia alami bukanlah kebetulan. Ini adalah akibat dari pilihan yang ia buat, akibat dari hasrat yang ia ikuti tanpa batas. Air matanya mulai jatuh. Bukan air mata yang dipenuhi amarah, bukan pula air mata karena kehilangan semata, melainkan air mata penyesalan. Penyesalan yang datang perlahan, namun dalam. Ia menundukkan kepalanya, memeluk dirinya sendiri, seolah mencoba menghangatkan hati yang kini terasa begitu dingin. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencari Yusuf dengan keinginan untuk memiliki. Ia merindukannya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai objek hasrat, tetapi sebagai seseorang yang telah menunjukkan kepadanya sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Keteguhan, keimanan, dan batas yang tidak boleh dilanggar. Namun kesadaran itu datang terlambat. Yusuf telah pergi, dan ia ditinggalkan dalam kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Hari demi hari berlalu dalam kesunyian yang panjang. Zulaiha semakin jarang terlihat. Orang-orang mulai melupakannya, atau setidaknya tidak lagi menganggapnya seperti dulu. Ia yang dulu berada di puncak, kini perlahan tenggelam dalam bayang-bayang. Dan di tengah semua itu, satu hal mulai tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Sesuatu yang lahir dari luka, dari kehilangan, dan dari penyesalan. Sebuah kesadaran bahwa hidup yang ia jalani selama ini telah menjauhkan dari sesuatu yang jauh lebih penting. Namun ia belum tahu bagaimana cara kembali. Ia belum tahu kemana harus melangkah. Yang ia tahu hanyalah, ia telah kehilangan segalanya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap membentang tanpa cahaya, seolah ikut merasakan beban yang menekan dada Zulaiha. Tidak ada lagi suara langkah pelayan yang sibuk. Tidak ada lagi lantunan musik yang biasa mengisi istana. Segalanya terasa hampa, sama seperti hatinya. Di sudut ruangan yang dulu megah, Zulaiha duduk sendiri. Tanpa mahkota, tanpa perhiasan, tanpa kebanggaan yang dulu ia genggam erat. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya dan segala penyesalan yang tidak bisa ia hindari. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehinaan. Bukan karena hina di mata manusia, tetapi karena ia mulai melihat kehinaan di dalam dirinya sendiri. Ia menundukkan wajahnya. Tangannya yang dulu halus dan dihiasi emas kini gemetar. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang lama terpendam kini memaksa keluar. Dan akhirnya, air mata itu jatuh, perlahan, namun tak terbendung. Tangisan itu bukan seperti tangisan yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan tangisan karena kecewa, bukan pula karena keinginan yang tidak terpenuhi. Ini adalah tangisan jiwa. Tangisan seorang perempuan yang akhirnya melihat dirinya tanpa topeng. Apakah ini balasan dari semua yang telah kulakukan? Suara itu lirih, hampir tak terdengar, namun cukup untuk mengguncangkan hatinya sendiri. Ia mulai mengingat kembali perjalanan hidupnya. Bagaimana ia pernah berada di puncak kemewahan, bagaimana ia merasa memiliki segalanya, dan bagaimana ia menggunakan semua itu
untuk mengejar sesuatu yang semu. Cinta yang ia kira tulus, namun ternyata hanyalah nafsu yang dibungkus keindahan. Zulaiha memejamkan matanya. Bayangan masa lalu datang silih berganti. Wajahnya yang penuh percaya diri, langkahnya yang angkuh, keinginannya yang tak terbendung. Dan puncaknya, saat ia menutup pintu, mencoba memaksakan sesuatu yang tidak pernah seharusnya terjadi. Air matanya semakin deras. Kini ia tidak lagi mencari pembenaran. Ia tidak lagi menyalahkan keadaan. Ia tidak lagi bersembunyi di balik alasan. Ia mengakui semuanya dengan hati yang hancur. Aku telah tersesat. Kalimat itu keluar dengan berat, namun jujur. Dan justru kejujuran itulah yang membuat hatinya semakin terasa perih. Selama ini, ia hidup dalam kemewahan, namun jiwanya kosong. Selama ini, ia dipuji, namun hatinya jauh dari ketenangan. Selama ini, ia mengejar keindahan, namun ia melupakan makna. Zulaiha mulai menyadari bahwa kehampaan yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Itu telah lama ada. Hanya saja, ia terlalu sibuk untuk menyadarinya. Ia terlalu terpesona oleh dunia, terlalu larut dalam keinginan, terlalu jauh dari sesuatu yang seharusnya menjadi pegangan. Tangisnya kini berubah menjadi isak yang lebih dalam. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah mencoba menenangkan luka yang tidak terlihat. Di tengah kehinaan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang asing, namun menenangkan. Rasa takut, namun bukan takut kepada manusia, bukan takut kehilangan harta, melainkan takut kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya, jika semua ini bisa hilang, jika kecantikan bisa pudar, jika kedudukan bisa runtuh, lalu apa yang benar-benar tersisa? Pertanyaan itu menggema di dalam hatinya. Dan untuk pertama kalinya pula, ia tidak menemukan jawaban dari dunia yang selama ini ia kenal. Ia terdiam. Tangisnya perlahan mereda. Namun hatinya masih bergetar. Di tengah keheningan itu, Zulaiha merasakan sebuah kekosongan yang berbeda. Bukan kekosongan yang menyakitkan, melainkan kekosongan yang menunggu untuk diisi. Seolah ada ruang dalam dirinya yang selama ini tertutup, kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia menengadah. Matanya yang basah menatap langit-langit yang tinggi. Namun kali ini, ia tidak melihat kemegahan. Ia melihat keterbatasan dirinya. Aku ingin berubah. Kalimat itu terucap pelan, ragu, namun penuh harap. Ia belum tahu bagaimana caranya. Ia belum tahu kemana harus melangkah. Namun satu hal telah berubah. Ia tidak lagi ingin kembali menjadi dirinya yang dulu. Tangannya terangkat perlahan, gemetar, seolah mencoba meraih sesuatu yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Sebuah harapan, sebuah jalan, sebuah cahaya yang masih samar. Di tengah kehinaan, di tengah tangisan, di tengah keterpurukan yang paling dalam, Zulaiha mulai menemukan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Kesadaran bahwa hidupnya selama ini telah menjauh dari kebenaran dan bahwa mungkin masih ada kesempatan untuk kembali. Tangisnya malam itu menjadi saksi bahwa dari hati yang paling hancur bisa lahir sebuah awal yang baru. Sebuah langkah kecil menuju cahaya yang selama ini ia abaikan. Fajar mulai menyingsing perlahan, memecah gelap malam yang panjang. Sinar lembut itu menembus celah-celah jendela, jatuh pelan di lantai yang dingin, seolah membawa pesan yang tak terucapkan. Di sudut ruangan, Zulaikah masih terjaga.
Matanya sembab, wajahnya pucat. Namun ada sesuatu yang berbeda dari dirinya pagi itu. Sesuatu yang tidak berasal dari kecantikan. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kemewahan. Sesuatu yang lahir dari luka, namun memancarkan ketenangan. Hatinya mulai berubah. Tangisan panjang yang ia lewati semalam bukan sekedar luapan emosi. Itu adalah awal dari runtuhnya dinding kesombongan yang selama ini mengurung jiwanya. Dan dari reruntuhan itulah, perlahan muncul sebuah cahaya. Cahaya taubat. Zulaikah bangkit perlahan. Langkahnya masih lemah, namun kali ini bukan karena beban dunia, melainkan karena ia sedang belajar berjalan menuju sesuatu yang belum pernah ia tempuh sebelumnya. Ia mendekat ke jendela, menatap langit yang mulai terang. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat dunia sebagai tempat untuk dipuja. Ia melihatnya sebagai tanda dari kekuasaan yang selama ini ia abaikan. Dadanya bergetar. Ada yang lebih besar dari semua ini, bisiknya lirih. Dan kalimat itu terasa begitu dalam. Zulaikah mulai merasakan kerinduan yang berbeda. Bukan lagi kerinduan terhadap manusia, bukan lagi hasrat untuk memiliki, melainkan kerinduan untuk mengenal. Mengenal siapa yang selama ini memberinya kehidupan. Mengenal siapa yang telah ia lupakan di tengah kesibukan dunia. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju tempat yang sunyi. Ia duduk, menundukkan kepala, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berbicara dengan Tuhannya. Tanpa perantara, tanpa kepura-puraan. Hanya dirinya dan kejujuran yang telanjang. Jika engkau masih membuka pintu, aku ingin kembali. Suaranya bergetar, air matanya kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena harapan. Zulaikah mulai mengingat dosa-dosanya, satu persatu. Dengan jelas, tanpa ia tutupi. Ia mengakui semuanya. Kesombongannya, keinginannya yang melampaui batas, tindakannya yang telah melukai kehormatan orang lain. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin membela diri. Ia merasa kecil, sangat kecil, di hadapan kekuasaan yang tak terlihat. Namun justru dalam rasa kecil itulah, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kedekatan. Air matanya terus mengalir. Namun setiap tetesnya terasa seperti membersihkan sesuatu dari dalam dirinya. Seolah dosa-dosa yang selama ini melekat mulai luruh perlahan. Ia tidak tahu apakah ia akan diampuni. Ia tidak tahu apakah masa lalunya bisa terhapus. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak ingin kembali ke kegelapan itu. Hari-hari berikutnya berubah. Perlahan namun pasti. Zulaikah mulai meninggalkan hal-hal yang dulu ia cintai. Perhiasan yang dulu menjadi kebanggaannya kini ia lepaskan. Pakaian mewah tidak lagi menarik perhatiannya. Ia memilih kesederhanaan. Ia memilih keheningan. Ia mendekat kepada sesuatu yang lebih tinggi dari dunia. Setiap malam, ia bangun dalam sunyi. Setiap malam, ia menangis dalam doa. Bukan karena kehilangan Yusuf, tetapi karena ia mulai merasakan betapa jauhnya ia dulu kepada Tuhannya. Dan betapa indahnya ketika ia mulai kembali. Zulaikah kini tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya. Ia menemukannya dalam sujud yang panjang, dalam doa yang lirih, dalam air mata yang tulus. Orang-orang mungkin masih melihatnya sebagai perempuan yang jatuh, sebagai kisah yang penuh aib. Namun mereka tidak melihat apa yang sedang tumbuh di dalam hatinya. Mereka tidak melihat cahaya yang kini mulai menyinari jiwanya. Cahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati. Zulaikah tersenyum untuk pertama kalinya. Bukan senyum yang dibuat-buat, bukan senyum untuk menyenangkan orang lain, melainkan senyum yang lahir dari ketenangan, dari penerimaan, dari harapan. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Ia tahu masa lalunya tidak bisa dihapus begitu saja. Namun ia juga tahu bahwa setiap langkah menuju Tuhan adalah langkah yang tidak sia-sia. Dan di pagi yang penuh cahaya itu, Zulaikah berdiri sebagai seseorang yang baru. Bukan karena dunia mengakuinya,
tetapi karena hatinya telah berubah. Dari seorang perempuan yang dikuasai nafsu, menjadi seorang hamba yang merindukan ampunan. Dan dari air mata yang jatuh dengan tulus itulah, cahaya taubat mulai menyentuh hatinya, menghidupkan kembali jiwa yang hampir mati. Sebuah awal yang tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan dipenuhi harapan untuk kembali kepadanya. Waktu telah berjalan jauh. Musim berganti tanpa henti, membawa perubahan yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Istana yang dahulu menjadi pusat kehidupan, kini telah menyaksikan begitu banyak kisah. Kemegahan, kehancuran, hingga kebangkitan yang perlahan. Dan di antara semua itu, takdir mulai menulis satu bab yang tak pernah disangka. Sebuah pertemuan, namun bukan pertemuan seperti dahulu. Bukan pertemuan yang dipenuhi gejolak nafsu. Bukan pula pertemuan yang dibalut ambisi dan keinginan untuk memiliki. Melainkan pertemuan yang lahir dari perubahan, dari luka, dari taubat yang telah mengubah hati. Zulaikha kini bukan lagi perempuan yang sama. Wajahnya telah berubah, usia telah meninggalkan jejaknya. Kecantikan yang dahulu memikat, kini memudar, digantikan oleh garis-garis kehidupan yang menceritakan perjalanan panjang penuh penyesalan dan harapan. Namun di balik semua itu, ada ketenangan, ada cahaya, ada sesuatu yang jauh lebih indah daripada sekedar rupa. Ia hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan yang dulu membelenggunya. Hari-harinya kini dipenuhi dengan doa, dengan perenungan, dengan usaha untuk terus mendekat kepada Tuhan yang telah ia temukan kembali. Dan di tengah kehidupan yang sederhana itulah, takdir mempertemukannya kembali dengan seseorang yang pernah mengubah segalanya. Yusuf. Kini bukan lagi seorang pemuda yang tak berdaya, bukan lagi tahanan yang dipinggirkan. Ia telah menjadi seseorang yang mulia, seseorang yang dihormati, seseorang yang diberi kedudukan tinggi karena keteguhan iman dan kesabarannya. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana, tanpa persiapan, namun terasa begitu dalam. Zulaikha melihatnya dari kejauhan. Langkahnya terhenti. Jantungnya berdegup, namun bukan karena hasrat seperti dulu. Ada rasa haru, ada rasa malu, dan ada rasa syukur yang sulit ia ungkapkan. Ia menundukkan pandangannya, bukan lagi karena ingin menggoda, tetapi karena ia merasa tidak pantas. Perempuan yang dulu pernah mencoba menjatuhkannya, kini berdiri dalam keadaan yang begitu berbeda. Namun Yusuf melihatnya, dan dalam pandangan itu tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Yang ada hanyalah ketenangan yang sama seperti dulu, namun kini terasa lebih dalam. Zulaikha memberanikan diri mendekat. Langkahnya pelan. Setiap langkah terasa berat seolah membawa seluruh masa lalunya. Ketika jarak di antara mereka semakin dekat, waktu seolah berhenti. Dan di saat itulah, Zulaikha berbicara. Dengan suara yang berbeda dari dulu. Lembut, rendah, penuh kejujuran. Aku adalah orang yang pernah tersesat karena diriku sendiri. Ia tidak menyebut masa lalunya dengan bangga. Ia tidak menyembunyikannya. Ia mengakuinya dengan hati yang telah hancur dan dibangun kembali. Air matanya jatuh perlahan. Namun kali ini bukan karena keinginan, melainkan karena rasa syukur. Dan aku telah menemukan jalan setelah aku kehilangan segalanya. Yusuf mendengarkan dengan tenang, dengan hati yang lapang. Ia melihat perempuan di hadapannya bukan sebagai sosok masa lalu, melainkan sebagai seseorang yang telah berubah, seseorang yang telah melewati perjalanan panjang menuju kebenaran. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada penghakiman, hanya sebuah pengakuan yang sederhana bahwa manusia bisa berubah, bahwa dosa tidak selalu menjadi akhir, bahwa taubat yang tulus mampu mengangkat seseorang dari kehinaan menuju kemuliaan.
Pertemuan itu bukan lagi tentang cinta yang membara, bukan lagi tentang keinginan untuk memiliki, melainkan tentang pengakuan, tentang pengampunan, tentang dua jiwa yang pernah terhubung dalam ujian, kini bertemu dalam keadaan yang telah dimurnikan oleh waktu dan iman. Zulaikha merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi menginginkan Yusuf. Ia tidak lagi dikuasai oleh bayangan masa lalu. Yang ia rasakan hanyalah syukur bahwa ia pernah mengenal seseorang yang melalui keteguhannya telah membuka jalan baginya untuk kembali kepada Tuhan. Dan Yusuf pun melihatnya dengan pandangan yang berbeda, bukan sebagai perempuan yang pernah menggoda, melainkan sebagai hamba yang telah menemukan jalannya. Di bawah langit yang sama, di waktu yang telah berubah, dua kehidupan yang pernah terpisah oleh kesalahan kini dipertemukan kembali oleh hikmah. Bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk menegaskan satu kebenaran, bahwa setiap luka, setiap dosa, setiap air mata dapat menjadi jalan menuju cahaya jika hati benar-benar ingin kembali. Dan dalam pertemuan yang penuh makna itu, Zulaikha tersenyum, bukan senyum yang lahir dari dunia, melainkan senyum yang lahir dari hati yang telah menemukan Tuhannya. Sebuah akhir yang sesungguhnya adalah awal. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa Zulaikha pada sebuah titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan titik kemewahan, bukan pula puncak kedudukan, melainkan puncak ketenangan. Sebuah keadaan di mana hatinya tidak lagi bergejolak oleh keinginan dunia, tidak lagi diguncang oleh hasrat yang membutakan, dan tidak lagi terikat pada sesuatu yang fana. Ia telah sampai pada cinta yang berbeda. Hari-hari Zulaikha kini dipenuhi oleh kesederhanaan yang menenangkan. Tidak ada lagi perhiasan yang menghiasi tubuhnya, tidak ada lagi pelayan yang mengelilinginya, tidak ada lagi pujian yang memabukkan telinga. Namun justru disitulah ia menemukan sesuatu yang dulu tidak pernah ia miliki. Kedamaian. Ia bangun di sepertiga malam, dalam sunyi yang begitu dalam. Langit masih gelap, dunia masih terlelap, namun hatinya justru terasa hidup. Dalam sujud yang panjang, ia mencurahkan segala isi hatinya, bukan lagi tentang keinginan, bukan lagi tentang dunia, melainkan tentang kerinduan. Kerinduan kepada Tuhan yang telah mengangkatnya dari kehinaan menuju cahaya. Air matanya jatuh, namun kini bukan air mata penyesalan semata. Ini adalah air mata cinta. Cinta yang lahir dari kesadaran, cinta yang tumbuh dari pengenalan, cinta yang tidak meminta balasan selain kedekatan. Zulaikha kini memahami sesuatu yang dulu tidak pernah ia mengerti, bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, bukan tentang menguasai, bukan tentang memenuhi keinginan diri, melainkan menyerahkan diri sepenuhnya kepada yang maha memiliki. Ia mengingat masa lalunya, tentang bagaimana ia pernah mencintai dengan nafsu, bagaimana ia pernah menginginkan seseorang dengan cara yang melampaui batas. Namun kini, semua itu terasa begitu jauh, seolah ia sedang melihat kehidupan orang lain. Zulaikha tersenyum kecil, bukan karena ia bangga dengan perjalanannya, melainkan karena ia bersyukur bahwa ia tidak dibiarkan terus tenggelam dalam kesesatan, bahwa ia diberi kesempatan untuk kembali, bahwa ia dipertemukan dengan ujian yang justru membawanya lebih dekat kepada Tuhannya. Dalam hatinya, nama Yusuf tidak lagi hadir sebagai sosok yang ia inginkan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan, sebagai perantara yang tanpa ia sadari telah membuka pintu hidayah dalam hidupnya. Ia tidak lagi merindukannya sebagai manusia. Ia merindukan nilai yang ia lihat dalam dirinya, keteguhan iman, kesabaran, dan ketaatan yang tak tergoyahkan. Nilai-nilai itulah yang kini ia kejar, nilai-nilai itulah yang kini ia cintai, dan semua itu bermuara pada satu tujuan, mendekat kepada Allah. Zulaikha kini berjalan di jalan yang berbeda. Setiap langkahnya bukan lagi untuk dunia, setiap ucapannya bukan lagi untuk dipuji, setiap amalnya bukan lagi untuk dilihat. Semua ia lakukan karena cinta. Cinta yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati yang hidup.
Orang-orang yang melihatnya kini mungkin tidak mengenali siapa dirinya dahulu. Ia bukan lagi perempuan bangsawan yang penuh pesona. Ia bukan lagi sosok yang menjadi pusat perhatian. Ia hanyalah seorang hamba. Namun justru dalam kesederhanaan itulah ia menemukan kemuliaan yang sejati. Waktu terus berjalan, namun kini Zulaikha tidak lagi takut akan perubahan. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia telah menemukan sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Hubungannya dengan Tuhannya. Di suatu malam yang tenang, ia kembali bersujud, lebih lama dari biasanya, lebih dalam dari sebelumnya. Dengan suara yang lirih, ia berdoa, "Jika dahulu aku mencintai karena nafsu, maka kini izinkan aku mencintai karenamu." Kalimat itu sederhana, namun penuh makna, dan dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang menyelimuti hatinya, seolah semua pencariannya telah sampai, seolah semua kegelisahannya telah berakhir. Zulaikha telah berubah, bukan hanya dalam sikap, bukan hanya dalam kehidupan, tetapi dalam inti jiwanya. Dari seorang perempuan yang pernah tenggelam dalam nafsu, menjadi seorang hamba yang hidup dalam cinta ilahi. Dan disitulah perjalanan itu menemukan maknanya, bahwa terkadang jalan menuju cahaya harus dimulai dari kegelapan, bahwa luka bisa menjadi pintu, bahwa dosa bisa menjadi awal dari kesadaran, dan bahwa cinta yang paling tinggi adalah cinta yang membawa seseorang kembali kepada Tuhannya. Sebuah akhir yang indah, namun bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang dipenuhi oleh iman, harapan, dan cinta yang tak akan pernah pudar.